Hai, minggu lepas kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus dan apakah peranannya dalam kehidupan kita? Nana, Umi, Ernest dan juga Darren sudah membincangkan tentang itu, tentang buah-buah roh dan karunia-karunia roh. Nah, tapi ada satu persoalan yang diutarakan oleh muda-mudi, yaitu bagaimanakah kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, mari ikut saya, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, kita mesti jaga kebersihan alam sekitar. Jangan tinggalkan sampah kamu di mana-mana. Mari kita ke sana. Nah guys, kenapa tadi saya kasih kemek tin yang kosong tuh? Senang kan? Coba kamu try kasih kemek tin yang masih berisi. Senang nggak? Nah, tin yang berisi itu kuat, manakala tin yang kosong sangat senang untuk kita kemekkan. Sama juga, ada orang Kristen yang kuat, walau apapun yang mereka hadapi setiap hari dalam kehidupan mereka. Tapi ada juga orang Kristen yang lemah. Selain daripada perbezaan karakter setiap orang, ada satu faktor yang membezakan orang yang kuat dan juga orang yang lemah, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Ada satu kejadian dalam Kisah Para Rasul pasal 8 tentang seorang ahli sihir bernama Simon. Dulunya dia ada pengaruh yang sangat hebat. Dari rakyat biasa kepada pegawai kerajaan, semua orang mengagumi kehebatannya. Satu ketika, populariti dia berkurangan apabila Filipus, salah seorang murid Yesus, banyak melakukan pengusiran roh-roh jahat dan penyembuhan. Hasilnya, ramai orang yang mau mengikuti Yesus, mau dibaptiskan, termasuklah si Simon tadi. Kalau kita pikir, mesti ada sebab kenapa hal ini menarik perhatian seorang ahli sihir yang berpengaruh pada masa itu. Mesti ada sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Nah, kita pendekkan cerita. Rupa-rupanya si Simon nih, dia mau kuasa yang para rasul tunjukkan sampai sanggup membelinya. Nah, punya marah Rasul Petrus. Roh Kudus bukannya satu yang boleh dibeli. Ia adalah anugerah daripada Tuhan. Salah seorang pengkhotbah kegemaran saya, Francis Chan, ada mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan pernah kehilangan Roh Kudus. Tetapi kepenuhannya adalah sesuatu yang harus kita kejar pada setiap waktu. Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita sudah menerima dan dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, meterai ini adalah tanda bahwa kita akan diselamatkan dan kita menerima kerajaan Tuhan sehingga pada hari pembebasan kelak. Tapi dalam petikan yang sama ada mengatakan bahwa Roh Kudus boleh berduka cita, boleh bersedih. Dan dalam petikan yang lain pula ada tertulis bahwa api Roh Kudus yang marak itu boleh terpadam. Nah, kalau kita biarkan ini berlaku, api Roh Kudus itu terpadam dalam kehidupan kita, kita tidak akan mempunyai kepenuhan di dalam roh. Dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan kebebasan bagi Roh Kudus untuk memandu dan mengawal seluruh kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus ini tidak terhad kepada perbuatan kita semata-mata, tetapi juga pikiran dan motif bagi tindakan kita itu. Nah, kalau kita mau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus dengan rela hati menyerahkan steering kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang memandu, tapi Tuhan yang memandu kehidupan kita.
Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan bahwa kita akan sentiasa dilimpahi dengan harapan, sukacita dan damai dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita. Ini adalah pengalaman yang nyata. Kesyukuran dan pengharapan akan mengalir dalam hati kita. Kita akan sentiasa sadar tentang setiap perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Perubahan inilah yang akan membolehkan kita mengangkat tangan semasa penyembahan kita, menitiskan air mata, bersukacita, dan menari untuk Tuhan. Nah, kalau kamu belum lagi auto happy semasa pujian, selidik hati kita. Adakah kita benar-benar telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ataupun Roh Kudus sedang berduka cita di dalam hati kita? Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 kita dapat melihat satu lagi ciri-ciri orang dipenuhi apabila kita penuh dengan semangat bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apa saja yang kita bicarakan, apa saja topik kita, pelajaran, sukan, ekonomi, atau politik, mesti kita akan kaitkan dengan Tuhan. Para pemimpin muda-mudi telah menetapkan masa untuk melayani Anda semua dalam doa, khususnya bagi muda-mudi Gereja Saint Michael. Sekiranya Anda memerlukan bantuan doa, boleh hubungi para pemimpin muda-mudi melalui link yang terdapat dalam ruangan description video ini. Ada orang yang mengatakan apabila mereka didoakan untuk pencurahan Roh Kudus, mereka melalui pelbagai pengalaman menarik. Tapi jangan risau, kalau Anda tidak merasakan apa-apa, itu tidak salah. Kita bukannya mengejar pengalaman itu, malah kita tidak seharusnya meletakkan hubungan Tuhan dengan kita melalui apa-apa yang kita rasakan semata-mata. Iman kita adalah berlandaskan janji Tuhan, firman-Nya, dan apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Itu yang harus kita kejar. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat. Halo guys, kami daripada PMM SMC. Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe. tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa komen untuk banyak lagi video yang akan datang. Masuk, ngerantep bilang bayi. Masuk. Bye. Bye. Ciao.